Renungan Harian Katolik, Sabtu, 27 Juli 2024. Gandum dan ilalang. Maukah Tuhan supaya kami mencabut ilalang ini? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut waktu kamu mencabut ilalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Matius bab 13 ayat 28b sampai 30a. Saudara-saudara, dalam perumpamaan Injil hari ini, Yesus tidak menutup mata atas dua hal, yaitu yang baik dan yang jahat. Hal baik digambarkan sebagai benih gandum dan yang jahat sebagai benih ilalang. Keduanya tumbuh dalam ladang dunia ini. Perumpamaan Yesus dalam Injil hari ini tentang kerajaan Allah menyadarkan kita betapa besar dan banyaknya tantangan untuk bertumbuh dan berkembang dalam kesetiaan kepada Allah. Kuasa jahat berusaha untuk mempengaruhi dan mengganggu supaya kebaikan dan kebenaran Allah yang ditaburkan dalam hati manusia tidak tumbuh. Oleh karena itu, dibutuhkan kekuatan dari Allah untuk menghadapinya. Kita harus yakin bahwa kalau bersama dengan Allah, roh jahat tidak akan dapat memalingkan diri kita darinya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan Kristus apabila kita senantiasa berada dan bertumbuh dalam Dia. Yesus membentangkan perumpamaan tentang seseorang yang menaburkan benih gandum yang baik di ladangnya, dan pada malam hari seorang musuh menyebarkan ilalang di antara gandum itu. Si tuan tanah membiarkan keduanya tumbuh bersama. Sebab kalau ilalang dibersihkan, dikhawatirkan gandum pun ikut tercabut. Ilalang baru dikumpulkan dan dibakar pada saat panen. Perumpamaan Yesus pada hari ini kiranya berkaitan dengan perumpamaan sebelumnya tentang benih yang ditaburkan. Ketika di antara gandum tumbuh ilalang, ternyata ilalang itu tidak dicabut. Ilalang itu dibiarkan tumbuh bersama dengan gandum. Ukuran untuk menentukan keberhasilan adalah buah yang dihasilkan. Sampai musim panen tiba, gandum yang menghasilkan panenan akan dimasukkan ke dalam lumbung. Sementara ilalang yang tetap tidak menghasilkan apa-apa akan dikumpulkan dan dibakar. Melalui perumpamaan ini, kita diingatkan bahwa di dunia ini kita masih menghadapi kejahatan dalam berbagai bentuknya. Kita tidak perlu takut menghadapi kejahatan yang merupakan ilalang, asalkan kita tetap mau memelihara benih yang telah ditaburkan oleh Tuhan dalam diri kita. Pemeliharaan benih berarti kita menjadi lahan subur sehingga firman Tuhan tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita. Dengan itu, kita dapat menghasilkan buah yang melimpah pada saat panenan. Jadi, kita harus berani menghadapi semua kejahatan ataupun ilalang lain yang ada di sekitar kita. Malahan, kita diharapkan memberikan pengaruh yang baik. Mengapa Tuhan tidak menyingkirkan yang jahat dari dunia? Ia tidak ingin berbuat demikian, karena jangan si gandum akan ikut tercabut. Akan tetapi ia akan melaksanakan keputusannya yang definitif, yaitu mengumpulkan dahulu ilalang itu dan mengikat berbekas-berkas untuk dibakar, kemudian mengumpulkan gandum itu ke dalam lumbungnya. Hal ini dilakukannya pada waktu menuai, yaitu akhir zaman.
Yesus mengingatkan kita orang beriman tumbuh dalam kebersamaan dengan si jahat. Tantangan si jahat mengukuhkan akar dan batang iman kita laksana gandum yang tumbuh di antara ilalang. Gandum harus berjuang supaya tetap hidup, tidak layu dan dihimpit ilalang. Kita diminta menjadi gandum yang baik, yang tidak mati terhimpit oleh ilalang. Pada waktu panen, buah kita pun berlimpah. Tuhan, kuatkanlah kami sehingga mampu menjadi seperti benih gandum yang sanggup mengalahkan ilalang-ilalang dalam hidup kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.